Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah pada malam hari ini dalam rangka kita mengkaji, membahas ayat-ayatnya, di mana kita menyadari bahwasanya semua ini terjadi atas izin Allah. Kita merasakan bahwasanya ketika kita bisa datang kepada Al-Quran, lalu bersungguh-sungguh ingin mempelajari Quran itu, ingin diberitahu oleh Al-Quran ini tentang petunjuk, yang mana untuk selanjutnya kita ingin berpetunjuk dengan petunjuk Quran ini, maka itu semua adalah rahmat, nikmat Allah, yang tidak membiarkan kita ini terombang-ambing di dalam kesesatan. Allah menghendaki kita ini menjadi orang-orang yang selalu berjalan di atas kebenaran, kelurusan. Allah ingin memberi rahmatnya kepada kita, sehingga kita dalam kehidupan dunia ini tidak menjadi orang-orang yang sesat di dalam menempuh kehidupan ini. Jadi para hadirin, sangatlah wajar jika kita buka acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Itu betul-betul berasal dari kesungguhan diri, dari perasaan, dari apa yang kita rasakan, di mana banyak manusia ini yang katakanlah tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kegelapan bagi mereka. Bahkan mereka tidak punya rasa tertarik untuk mempelajari Quran ini. Nah, Allah kecualikan kita. Allah jadikan kita ini orang-orang yang selalu merasa butuh dengan Quran ini. Orang-orang yang selalu ingin Al-Quran ini memberitahukan kepada diri kita ini apa sebenarnya yang mesti kita kerjakan dan kita urus dalam hidup ini. Baiklah para hadirin, kajian malam ini adalah dalam rangka kita melanjutkan kembali pembahasan daripada kajian kita yang sebelumnya, yaitu masih dalam surat Al-Kahfi. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-46. Nah, para hadirin, kita sudah sedikit banyaknya tahu tentang isi surat Al-Kahfi ini. Sejak awalnya surat ini juga diawali dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Quran ini kepada hambanya. Jadi dengan Quran inilah Allah menerangi kegelapan hati, kegelapan pikiran yang melanda dunia. Allah utus Rasul itu dengan membawa Quran ini untuk memberi penjelasan kepada manusia, menerangi apa yang selama ini mereka tersamar atau tergelapi oleh mereka itu, sehingga mereka tidak mengetahui hakikat iman, hakikat akidah, juga hakikat kehidupan yang sedang mereka jalani ini. Di waktu Rasulullah diangkat pertama kali sebagai Rasul, dan di waktu Al-Quran ini pertama turun, kita mengetahui bangsa Arab adalah bangsa yang jahiliyah. Sungguh pun Ka'bah ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketentuan haji sebagaimana yang telah dikumandangkan oleh Ibrahim, sebagaimana diperintahkan Allah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hajj,
Nah, ketentuan itu kemudian ditetapkan sebagai ketentuan yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti milah Ibrahim, ya, atau ajaran Islam ini. Sehingga para rasul pun semuanya berhaji. Ya. Kita bisa lihat kenyataan ini, fakta ini di dalam surat Al-Imran, terutama ketika berbicara mengenai perpindahan kiblat. Ya. Di mana di waktu ketentuan salat ini pertama kali turun, ya. Pada waktu itu belum lagi diberitahukan kepada kaum muslimin kemana mereka mesti mengarah ketika salat. Nah, dengan beranggapan baik bahwasanya orang-orang Yahudi adalah pendahulu mereka, ya, yang juga telah diturunkan pada mereka ketentuan salat, maka kaum muslimin menganggap, ya, pada sisi yang mereka tidak diberi petunjuk, maka mereka mencoba meniru orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi ini tahu, ya, mereka tahu Ka'bah, mereka tahu Mekah, mereka juga berhaji dulunya, ya. Tetapi kemudian mereka robah ketentuan itu, ya, karena konon katanya di Mekah itu setelah banyaknya para penyembah berhala, maka orang-orang Yahudi itu tidak lagi mau berhaji ke Mekah, ya. Nah, mungkin keenganan mereka ini oleh generasi selanjutnya, ya, dianggap bahwasanya Ka'bah itu kiblat itu telah pindah ke Baitul Maqdis. Akibatnya orang Yahudi kemudian menganggap mereka itu bukan bangsa Arab, ya, lalu mereka berkiblat salat itu ke Baitul Maqdis yang merupakan masjid yang dibuat oleh Daud, ya, dan Sulaiman. Maka kaum muslimin pun kemudian berkiblat ke sana. Nah, ini bukti kalau ketentuan haji itu juga, ya, juga diturunkan. Artinya mereka juga berhaji dulunya, ya, karena mereka tahu Ka'bah itu. Mereka tahu kiblat itu mengarah kepada Ka'bah. Nah, para hadirin, kita mengetahui hal ini. Kita juga tahu mengenai kesesatan orang-orang musyrik Mekah. Bahkan kesesatan orang-orang musyrik Mekah itu sama dengan kesesatan orang-orang Ahlul Kitab yang menganggap bahwasanya Allah itu punya anak. Nah, kegelapan tentang hakikat Allah ini menjadikan seseorang beriman pada Allah dengan cara-cara yang sesat atau yang keliru. Akibatnya sadar tidak sadar, ya, mereka jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa akibatnya jika manusia ini tidak beriman kepada Allah dengan cara yang benar? Ya. Maka yang akan terjadi adalah apa? Ya. Manusia kemudian akan saling menghamba kepada sesamanya. Ya, maka akan rusak binasalah, ya, kehidupan manusia ini, karena yang menjadi din, menjadi pedoman bagi kehidupan manusia ini telah rusak pula. Nah, ini yang kita saksikan di dalam penjelasan awal-awal daripada surat Al-Kahfi. Lalu surat ini pun sampai kepada kita, memberi penjelasan kepada kita tentang berbagai macam hakikat, ya, yang mana pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita juga telah diberitahu tentang apa itu Ashabul Kahfi, ya, dan bagaimana keyakinan manusia tentang Ashabul Kahfi ini dibangun atas dasar prasangka-prasangka, ya, yang semuanya jauh daripada kebenaran. Kita pun telah dipahamkan kepada kita hakikat tentang kekuasaan Allah, ya, dan juga hakikat tentang eksistensi manusia yang sebenarnya tidak punya daya upaya apa-apa. Sehingga kita diperingatkan supaya selalu mengingat Allah dan supaya kita tidak berani memastikan tentang sesuatu perbuatan yang belum kita kerjakan, bahwasanya kita akan sanggup melakukannya. Ini dikarenakan Al-Quran menjelaskan hakikat tentang diri kita ini yang tidak bisa, ya, tidak punya daya upaya apa-apa. Nah, selanjutnya kita diterangkan tentang persoalan dua orang yang ini kan teman, ya, tentang pemilik kebun. Kita mulai mengerti, ya, bahwasanya manusia ini ketika lupa pada Allah, ya, maka mereka menganggap apa yang mereka kerjakan itu atau apa yang telah mereka peroleh dalam kehidupan itu
adalah hasil usaha mereka sendiri. Ya. Mereka akan membantah ya jika dibacakan ayat yang menjelaskan bahwasanya semua itu terjadi karena itu adalah ketetapan Allah, rezeki Allah. Kan akan dibantah oleh manusia. Kenapa? Secara realitasnya manusia tahu kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi mereka bisa memperoleh itu karena mereka telah bekerja keras. Ya, sebagaimana Qarun ketika diingatkan tentang harta yang dimilikinya supaya dia belanjakan, ya seperti maunya Allah, maka dia katakan bahwasanya harta ini dia peroleh karena ya dia pintar mencari uang atau mencari harta. Nah, tentang orang pemilik kebun itu juga dijelaskan pada kita hakikat ini. Ternyata kesirikan itu ya juga terjadi ketika apa? Kita menganggap bahwasanya ya bukan Allah yang memberi kita rezeki ini. Ketika kita menganggap bahwasanya harta kita itu adalah hasil usaha kita, ya, maka sebenarnya kita mulai masuk ke dalam satu wilayah yang sangat berbahaya dalam akidah, yaitu kita melupakan peran Allah di situ. Nah, inilah yang dijelaskan Allah bahwasanya ya orang akan mempersekutukan Allah ketika mereka apa? Mulai menafikan bahwasanya tiap-tiap sesuatu itu ya terjadi atas izin Allah. Ini yang kita lihat kemarin, ya. Maaf, masih agak pilek, tapi kita coba kaji pelan-pelan. Nah, para hadirin, sekarang kita masuk pada ayat ke-45, ya, yang menjelaskan hakikat tentang kehidupan dunia, ya, yang perlu kita cermati dengan apa? Dengan dalam, agar kita tidak sampai keliru di dalam memahami hakikat-hakikat ini, supaya kita dapat melihat kehidupan dunia itu persis sebagaimana yang diterangkan Al-Quran kepada kita, ya. Nah, kita mulai pada ayat ke-45. Wadrib lahum, ya, dan buatkanlah bagi mereka itu masalah, ya, satu contoh al-hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Kamain, ya, seperti air, anzalnahu, yang telah kami turunkan dia, minas samai, dari langit. Fahtalati, maka bercampurlah dengannya nabatul ardi, ya, tumbuhan tanam-tanaman bumi. Faasbaha hasiman, maka menimpalah ya bagi tanaman itu ya satu proses yang disebut hasiman, yang berujung pada akhirnya dia menjadi kering, ya, kering kerontang. Tazruhu, ya, aryahu, kemudian dia menjadi sesuatu yang diterbangkan oleh angin, ya. Wa kanallahu, dan adalah Allah ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap ala kulli syai'in muqtadiran, atas tiap-tiap sesuatu dia muqtadiran, ya, sebagai pemberi keputusan, penetap, ya. Nah, para hadirin, ini adalah satu perumpamaan yang sangat gamblang digambarkan Allah tentang hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia itu, ya, di mana diterangkan bahwasanya dia seperti air, ya. Dia memiliki siklus, ya. Dia terjadi, ya, sebagai proses demi proses yang akan berujung dengan apa? Kesia-siaan. Kita lihat ujung daripada dunia itu sesuatu yang hilang begitu saja karena diterbangkan angin. Dia tidak bernilai. Air itu ya diturunkan Allah, lalu dia jatuh ke tanah, ke bumi, masuk ke dalam tanah, bercampur dengan berbagai unsur mineral, ya, bersenyawa dengan zat ini zat itu, ya. Lalu dia muncul dalam bentuk tanaman tumbuhan yang tumbuh di bumi. Maka air itu menyusun akarnya, batangnya, ya, dan buahnya, ya. Air itulah yang menjadi komponen utama penyusun daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan, tetapi air itu tidak kekal di sana. Kenapa demikian? Allah lah yang telah mengatur air itu memiliki siklus, ya.
Sehingga pada akhirnya dia harus keluar dari tumbuhan tadi itu, atau dari tubuh seseorang, atau tubuh satu makhluk hidup. Karena air itu memerlukan siklus. Kita ini kan sebagian besar adalah air. Ya, lebih 90% kita adalah air. Buktinya apa? Coba aja lihat di tempat krematorium itu. Kalau dibakar itu berarti apa? Mengeluarkan airnya, ya. Baik air yang terikat dengan molekul secara longgar, maupun yang terikat dengan sangat kuat sekali, seperti dalam tulang, dalam berbagai yang keras-keras ya, itu akan lepas semuanya ketika dipanaskan. Nah, kalau airnya sudah keluar, apa yang terjadi? Dia hanyalah debu yang tidak berharga, diterbangkan oleh angin. Itulah hakikat kehidupan dunia itu. Ya. Yang dicari-cari oleh manusia, yang diingin-inginkan oleh manusia itu adalah sesuatu yang terus berproses, lalu dia tidak bernilai. Lihatlah, orang yang menanam sesuatu, ya, petani, dia mengharapkan hasil buahnya. Ya. Ketika dia memiliki buah tadi itu, lalu dia merasa telah menguasai buah tadi itu. Ini milik saya. Ya. Padahal bagaimana? Kalau terus ada sama dia, buahnya bagaimana? Akan terjadi proses di mana buah akan membusuk, ya, sampai kemudian airnya menghilang. Itu yang terjadi. Berarti kapan dia merasa memiliki itu? Kapan? Hanya sedikit waktu saja, ya kan? Cobalah panen satu buah itu, simpanlah. Berapa lama bisa disimpan? Setelah itu dia tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, itulah yang digambarkan Allah tentang hakikat kehidupan dunia itu. Aduh, hidung saya nggak mendukung. Nggak apa ya, saya gini. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadiran. Jadi semua itu, ya, segala sesuatu yang ada di alam wujud ini, ya, semuanya itu tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, Allah lah yang telah menetapkan ketentuan atas tiap-tiap sesuatu. Karena itu Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu, ya, menunjukkan bukti bahwasanya yang ada itu cuma aturan Allah. Karena itu, ya, tiap-tiap sesuatu menunjukkan bukti kalau Allah itu Maha Esa dan Maha berkuasa. Ingat, pada tiap-tiap sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau Allah itu Maha Esa dan Maha berkuasa. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat tadi yang mengatakan Allah itu atas tiap-tiap sesuatu dia muqtadiran. Tidak ada aturan siapapun di tiap-tiap sesuatu. Yang ada hanya aturan Allah. Jadi tidak perlulah bagi manusia ini memperhitungkan selain Allah atas apapun juga, ya, atas setiap hal. Karena tidak ada. Pokok sebut aja kalau dia sesuatu, ya, asal dia sesuatu, ya, maka di sana yang ada hanya pengaturan Allah. Nah, itulah Allah Rabb kita, ya, Maha Suci Allah ini dari apa yang disifatkan manusia kepada dia. Kemudian, al-malu wal banuna, ya, mal, harta itu, baitul mal, kan baitul harta, ya, wal banuna, dan anak-anak itu zinatul hayati dunia. Itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dunia ini dihias. Karena dia perhiasan, maka dia menjadi daya tarik bagi kehidupan dunia. Yang dicari manusia itu kan memang itu. Kalau nggak harta ya anak. Ya, nomor satu anak kan. Mau nggak anak kita ditukar dengan harta bertriliun-triliun, mau nggak? Nah, itu untuk menunjukkan anak lebih bernilai dari harta. Manusia itu mau bangun pagi-pagi, ya, walaupun masih ngantuk. Sementara di luar hujan lebat, dingin, ya. Mau dia bangun, keluar dari rumahnya, ya, demi mencari sesuatu. Apa yang dia cari? Harta. Iya kan? Kenapa demikian? Karena harta itu menarik bagi dia. Makanya Allah menyebut, ya, manusia ini akan tertarik ke dunia karena ada perhiasannya. Nah, perhiasan itu apa?
harta dan anak. Ini yang menjadi dasar motif ya manusia itu berbuat sesuatu, bergerak sesuatu, memperjuangkan sesuatu ya, karena keinginan memperoleh harta tadi yang menjadi daya tarik kehidupan dunia. Kalau kita diajak berhijrah ke satu tempat yang jauh dari keramaian untuk hidup sesuai dengan aturan Allah, mau nggak kita? Ya, nggak banyak yang mau. Kenapa? Karena ya di sana mungkin akan hidup susah. Tapi mau nggak kita ini disuruh pergi ke lereng Gunung Jayawijaya di Papua? Sudahlah di Papua, di lereng gunung yang sepi lagi. Seperti di Freeport. Mau nggak? Dibayar 100 juta sebulan, mau nggak? Mau. Tapi kalau untuk hijrahnya ke sana mau nggak? Nggak mau. Nah, ini untuk menunjukkan betapa harta itu betul-betul perhiasan yang menarik bagi manusia untuk memilikinya. Ya. Jadi Allah menyebut, kenapa kita cenderung pada kehidupan dunia? Ya, karena Allah telah menjadikan ya harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan. Kemudian Allah menyebutkan lagi, wal baqiyatu as-salihatu. Ya. Baki ya, itu artinya kalau sifat Allah kan baqa ya. Kalau kita belajar sifat 20 Allah itu yang diterangkan di dalam pelajaran akidah ya. Itu adalah sesuatu yang kekal. Ya. Nah, as-salihah. Biasanya salihah itu gandengannya apa di depannya? Amal, ya kan? Yang salihah itu kan amal. Sekarang salihah diganti bakiyah. Ya. Berarti apa itu artinya? Berarti dia adalah perbuatan yang kita tinggalkan. Ya. Kalau kita meninggalkan warisan berupa harta dunia, dia akan lenyap. Ya, karena sifat daripada sesuatu yang bersifat duniawi itu adalah sesuatu yang ya akan berakhir seperti debu. Nah, kalau dia bakiyah yang salihah, berarti amal yang salihah, itu menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Ya, maka disebutkan Allah dia kekal. Berarti dia bukan menjadi bahagian daripada harta dunia. Ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan harta dunia. Kalau dunia dia saja tidak kekal, tapi ini kekal. Apa kira-kira itu? Nah, inilah Allah mengatakan perbuatan yang kekal ini akan sampai kepada kita hingga akhirat nanti. Kenapa disebutkan harta itu disuruh infakkan? Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan orang-orang mukmin itu menginfakkan harta yang dicintainya, yang dia cinta dengan harta itu. Kenapa demikian? Ya. Manusia ini kalau cinta dengan harta, harus cinta dengan harta. Maka dia tidak ingin hartanya apa? Lenyap. Kalau dia simpan menurut metode dunia ini, ke bank, ya, atau dia simpan di bawah bantal, harta itu akan lenyap. Maka harta itu jangan sampai lenyap supaya apa? Simpan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, simpan. Nah, itu namanya orang yang cinta harta. Makanya ayatnya mengatakan orang mukmin itu karena cintanya pada harta, maka dia apa? Diinfakkannya. Karena dia orang yang cinta dengan harta. Ya. Nah, jadi harta itu nanti akan kita ambil ya, kalau ini ibarat ya, ke banknya Allah itu ya, kapan? Nanti di saat kita datang di saat ya, di mana kita datang di saat itu kita ya, manusia tidak memiliki sesuatu apapun juga. Nah, di saat itulah kita cairkan deposito kita itu. Itu namanya orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, nah di saat itulah ya kita dapat mencairkan ya harta yang tadinya kita pinjamkan kepada Allah. Bank itu kan meminjam. Namanya menyimpan uang ke bank itu kan
meminjam. Makanya dalam istilah Al-Quran disebut qardhan hasanah, itu pinjaman yang baik. Karena manusia ini kadang-kadang disentuh, disuruh ngasih, dia nggak mau. Orang kan gitu ya. Cobalah sama teman, minta uangnya lah 50.000, mau nggak dia ngasih? Nggak mau. Tapi gunakan kata pinjam, walaupun hakikatnya nggak akan dikembalikan. Pasti dikasih. Ya nggak? Al-Quran juga begitu. Ya, kadang digunakan kata pinjam. Kata pinjam ini kalau salah pahami orang, dia bilang, kok Allah pinjam? Nah, ini yang dikatakan gara-gara ada kalimat-kalimat semacam itu di Taurat, maka orang Yahudi dengan entengnya dia katakan Allah itu miskin dan mereka kaya. Kenapa? Buktinya ayatnya menyuruh pinjam. Ya, begitulah ya kedungguan ya dan kekafiran orang-orang Yahudi itu. Nah, kemudian Allah mengatakan sesuatu yang bakiyah, yang kekal, amal-amal salih itu, ya, khairun inda rabbika, itu yang lebih baik di sisi Rabb engkau. Ya, kalau manusia menganggap mengumpulkan harta, ya, anak-anak yang hebat itu sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan bagi manusia. Manusia ini cenderung kagum pada orang yang kaya, ya kan? Semakin kaya orang itu semakin kagum. Tapi di sisi Allah tidak punya nilai apa-apa. Mana yang kita inginkan? Mendapat pengakuan dari manusia atau pengakuan dari Allah? Ya. Kalau pengakuan manusia yang seperti itu, ya, mereka akan sangat kagum keberhasilan siapa? Pengusaha-pengusaha hebat, seperti siapa? Siapa? Bill Gates, ya. Nah, mereka akan menganggap alangkah beruntungnya, ya. Nggak usah lah Bill Gates, si Sandi aja udah, Sandiaga Uno aja orang udah kayak nggak kagum, nggak tanggung-tanggung kagum-kagumnya, ya. Kenapa? Yang mereka nilai adalah harta yang berhasil dikumpulkan. Kalau harta yang berhasil dikumpulkan dan itu dianggap prestasi hidup, maka itu di sisi Allah tidak punya nilai apa-apa. Maka hendaklah kita berprestasi di dunia ini mengumpulkan sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Nah, ini yang tidak boleh lupa, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dikatakan sebagai baqiyatu salihah, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan ya, khairu inda rabbika sawaban wa khairu amalan, ya. Itu adalah sebaik-baik ganjaran, ya. Rabb itu sebaik-baik ganjaran dan sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan-perbuatan yang kita berharap untuk dapat kita perbuat. Jadi tidaklah dalam kehidupan dunia ini yang kita harapkan itu ganjaran yang dari Allah, ya. Kita hendaklah berpikir bagaimana kita ini bisa berbuat amal-amal yang saleh. Walaupun perbuatan itu secara materi tidak ada, ya, artinya tidak menghasilkan balasan materi di dunia ini. Orang itu kan tadi itu, kalau nggak ada ujungnya, nggak ada materinya, dia nggak mau, ya. Sehingga prestasi, sukses, ya, keberhasilan dalam kehidupan dunia ini dinilai dari siapa yang paling banyak mengumpulkan harta. Nah, saya lanjut. Wa yauma, dan pada hari, ya, nusayyirul, ya, jibala. Ketika kami perjalankan, kami suruh berjalan, ya, al-jibal, gunung-gunung itu. Watara, dan kamu akan melihat al-arda, bumi itu, ya, barizatan. Ya, barizatan itu menjadi terbuka. Ya. Kalau kita berjalan di bumi ini, seharusnya pandangan kita itu bisa jauh sekali. Tapi yang menghalangi nggak bisa melihat apa? Adanya banyak gunung. Nah, gunung ini juga digambarkan, bumi ini kan melengkung, ya, permukaannya melengkung. Nah, sekarang Allah menyuruh gunung-gunung itu untuk berjalan. Akibatnya bumi ini menjadi terbuka, seolah-olah dia rata. Kita melihat dari sini sampai ke ujung, sejauh pemandangan kita bisa melihat apa yang ada di ujung. Nah, Allah menggambarkan ketika bumi ini terbuka, dibuka semua segala satunya, sehingga tidak ada yang disembunyikan di bumi ini. Manusia bisa melihat hakikat bumi ini, ya. Maka seolah-olah digambarkanlah bumi ini tertutupi sebelumnya, ya,
Karena dia kan, bumi ini kan sarana ujian. Sehingga ditutup oleh gunung-gunung, ditutup oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Maka dia nampaklah menjadi sesuatu yang indah. Coba nggak ada pohon, nggak ada tanam-tanaman, kayak di bulan itu, bagaimana kira-kira? Indah nggak bumi ini? Nggak mau kamu tinggal di sana kan? Nah, kemudian Allah mengatakan, wa hasaranahum, ya, dan kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahadan. Kami kumpulkan mereka, maka tidak akan ada, ya, nughadir, yang kami kami tinggalkan mereka, ya, seorang pun. Jadi mau sembunyi di mana? Di balik nggak ada gua, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada gunung, ya, bumi ini rata, tidak ada tempat untuk tersembunyi. Semua terbuka, dapat dilihat. Siapa saja posisinya dapat terlihat. Begitu Allah menggambarkan. Di kehidupan dunia ini, kita bisa bersembunyi di banyak hal. Ya kan? Seolah-olah bumi ini tempat bersembunyi. Kalau dicari, kita keduanya tanah ke dalam, kita masuk dalam tanah, tahu nggak kita? Nggak tahu. Ya. Nah, keadaan terbuka ini digambarkan dalam ayat. Segala sesuatu terbuka, tempat sembunyi nggak ada. Siapapun, ya. Kalau Sherlock langsung, ya, tampak dia itu di sana. Ya. Nah, kemudian wa uridu ala rabbika soffan. Dan mereka dihadapkan atas Rabbnya itu soffan, berbaris-baris. Barisan itu kalau kita lihat tentara berbaris itu bagaimana gambarannya? Ya. Orang-orang yang patuh, orang-orang yang apa? Yang bersiap untuk melaksanakan perintah. Ya. Semua orang patuh, semua orang taat, tidak ada yang tidak mau, ya. Mereka menghadap kepada Allah dalam keadaan bersaf-saf. Ya. Dalam keadaan teratur rapi, berbaris menghadap kepada Allah. Kemudian Allah berkata, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awala maratin. Ya. Sungguh kalian telah datang, ya, kepada kami, kalian mendatangi kami, kama khalaqnakum, sebagaimana kami ciptakan kamu, awala maratin, ya, pada kali yang pertama. Inilah keadaanmu, ya, kamu menghadap kepada kami. Sebagaimana kami ciptakan pertama kali. Artinya apa? Kami yang menciptakan kamu. Jadi kamu itu pergi dari kami, akan kembali kepada kami. Bentar ya. Aduh. Saya lanjut. Ada gangguan teknis sedikit. Jadi, kamu itu kami yang ciptakan. Kami lepas kalian itu dengan satu perjanjian. Allah melepas manusia ini dengan perjanjian pertama. Alastu bi rabbikum? Apa ajab kita? Qalu bala syahidna. Benar, kami menjadi saksi. Lalu kami lepas kamu ke dunia ini. Manusia dilepas Allah dengan berbekal pengakuan tauhid, tidak ada Rabb selain Allah. Yang juga berarti tidak ada ilah selain Allah. Berarti tidak ada malik selain Allah. Jadi manusia ini berbekal akidah dilepas ke muka bumi. Setelah itu dia kembali kepada Allah. Tadinya dia membuat pernyataan,
ya, tidak ada Rabb selain Allah. Ketika dia kembali, ya, boleh jadi ketika dilepas di tengah jalan dia ketemu dengan setan, ya. Lalu setan itu membohongi dia, menyesatkan dia, mulailah dia mengangkat Rabb lain selain Allah. Nah, sekarang dia kembali kepada Allah, tidak lagi dengan pengakuannya yang dulu itu. Ya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, ya. Kita akan melihat betapa mengerikannya keadaan ini ketika manusia kembali kepada Allah, sudah tidak lagi dengan pengakuan Allah adalah satu-satunya Rabb mereka. Ya. Nah, kemudian ya, bahkan za'amtum, ya, kalian menganggap alan taj'al, ya, naj'al, sekali-kali, ya, tidak kami menjadikan lakum bagi kalian itu mau'idan, ya. Apa? Ya, artinya memenuhi perjanjian. Kalian kira kami tidak akan apa? Menagih kepada kalian pertanggungjawaban atas hidup yang kalian laksanakan ini. Dulu Allah telah tawarkan ini kepada gunung, kepada langit, kepada apapun juga. Tidak ada yang berani mengambilnya. Diambillah oleh manusia. Nah, sekarang kamu kira hidup ini tidak dipertanggungjawabkan, ya? Padahal, ya, sekarang kami bangkitkan kamu dikembalikan kepada kami untuk kami mintai pertanggungjawaban atas yang telah kalian, ya, yang telah kalian lupa masang ini. Nah, para hadirin, ini adalah kenyataan yang diberitahukan Al-Quran kepada kita. Satu berita gaib yang tidak mungkin dapat diketahui, ya, oleh siapapun juga kecuali melalui wahyu Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa wudi'al kitabu, ya, dan diletakkanlah kitab itu. Fatara, maka, ya, akan melihat al-mujrimina, ya, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang yang pendosa, ya, musfikina, ya, musfikin ini berhati-hati sekali, ya, mungkin dia lihat pelan-pelan kitab itu, ya, mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, wahai mungkin bahasa celakalah kami ini, mali hadzal kitabi, ini kitab apa ini, ya, la yughadiru, ya, yang tidak meninggalkan sakhiratan wala kabiratan, yang kecil maupun yang besar, ila kecuali semuanya dicatatnya semuanya, dikumpulkannya semuanya. Wa wajadu, dan mendapatilah mereka ma'amilu, apa yang telah mereka perbuat, hadiran, ya, sebagai sesuatu yang dihadirkan, ya. Nah, para hadirin, pertama penggambaran ini adalah keadaan di mana kita datang kepada Allah seolah-olah itu terjadi saat ini, padahal itu belum terjadi, ya. Jadi peringatan ini diperingatkan Allah, ini loh kenyataan yang akan terjadi, ya. Tapi penggambarannya seolah kita sedang, ya, digambarkan ini sedang menghadap kepada Allah saat ini. Lalu Allah berkata, ya, kemudian dikatakan, pada saat itu diletakkanlah kitab itu, ya, kitab yang sudah diperingatkan sejak dahulu, ya. Lalu alangkah takutnya orang-orang yang mujrimin. Siapa mujrimin ini? Orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang durhaka, ya. Ketika melihat kitab itu, mereka sangat takut, ya. Musfikin ini kan juga pengertian dari perbuatan orang yang takwa. Tetapi takwa takut kalau melanggar ketentuan Allah. Kalau ini takut melihat catatan isi kitab itu. Ya, mungkin dia pelan-pelan melihatnya, setiap lembaran itu dilihatnya dengan apa? Dengan berhati-hati sekali. Ya, saking khawatirnya dengan apa yang diceritakan kitab itu. Sehingga dia sangat terperanjat
ya, ketika mendapati kitab itu tidak meninggalkan sedikit pun perbuatan kecil maupun perbuatan yang besar. Nah, kita melihat semua perbuatan manusia rinci direkam oleh kitab itu lalu ditampilkan kepada ya para pelakunya. Wala yudlimu wala yadhlimu, dan sekali-kali tidaklah zalim ya rabbuka, rabb engkau, ahadan, pada seorang pun. Ya. Inilah keadilan dari Allah yang Maha Hakim, ya, di mana tidak ada yang namanya kebencian atas dasar sekedar benci. Menghukum seorang karena kebencian dan lain sebagainya. Nggak kayak orang sekarang ini. Orang nggak salah direkayasa supaya salah. Tidak ada. Jadi keadilan Allah itu betul-betul adil. Ya. Tidak ada orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Kalau demikian berarti yang perlu kita ketahui hanya membaca kitab Allah saja. Mana yang disuruh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah menyuruh kita mengikuti kitab ini, mungkinkah ada perbuatan kita yang salah nanti? Ada nggak? Nggak mungkin. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan berlaku zalim pada seseorang. Tidak mungkin kita sudah menjauhi yang dilarang Al-Quran lalu masih juga tetap salah. Tidak mungkin kita melaksanakan yang disuruh Quran ternyata masih salah sia-sia. Tidak mungkin. Ya, makanya keadilan Allah itu sangat sangat teliti, ya, bahkan satu biji sawi pun akan ya menjadikan timbangan itu menjadi mereng. Hanya satu biji sawi. Kemudian wa izaqulna lil malaikati, ya, usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, ya, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jini, ya, adalah mereka itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbihi, maka mereka durhaka, berlaku fasik, ya, dari apa yang diperintahkan Rabbnya. Afa tattakhidhunahu, apakah engkau hendak menjadikan dia, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya itu, ya, auliaa, sebagai pemimpin, min duni, daripada selain aku, wahum, sedangkan mereka lakum, bagi kamu, aduun, musuh, bi'sa lidzalimina, ya, badalan, alangkah buruknya, ya, bagi orang-orang zalim itu badalan, penggantinya, ya, membuat pengganti. Nah, Allah mengingatkan kepada kita tentang satu peristiwa yang kita mungkin tidak mengalaminya, ya, tetapi dia telah terjadi. Apa itu? Bapak kita sendiri, Adam. Allah menjelaskan, Allah itu telah memuliakan manusia. Bentuk kemuliaan itu adalah Allah memerintahkan malaikat dan seluruh alam ini untuk sujud. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Ya. Nah, semuanya patuh pada Allah, memuliakan manusia. Tetapi, ya, nikmat yang besar ini ternyata membuat si jin ini menjadi dengki. Ya. Kedengkian itu menguasai dirinya sehingga dia berani untuk durhaka kepada Rabb-Nya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita alangkah bencinya dia kepada kamu. Nah, sekarang secara praktisnya bagaimana kira-kira? Ini kan masih menjelaskan secara apa? Nah, secara global, secara umum, secara ungkapan-ungkapan yang kalau nggak dipahami secara praktisnya, kita nggak paham ini. Ya segera cerita, oh jin itu begitu. Terus bagaimana? Nah, sekarang begini. Kapan manusia ini jadi mulia, kapan? Hah? Ketika mengikuti aturan Allah. Ya, itu pastilah. Ya. Manusia ini menjadi mulia, ya, ketika dia hanya menjadi hamba dari Allah saja. Ketika dia membersihkan dirinya dari penghambaan kepada sesama hamba.
ketika itulah dia berada di puncak kemuliaannya. Iya kan? Ketika dia hanya menjadi hamba Allah saja, ketika itulah dia berada di kemuliaan dirinya. Tapi ketika manusia itu ternyata juga menghamba kepada selain Allah, kepada sesama dia, kepada sesama hamba, maka jatuhlah dia dari kemuliaan dirinya. Ini yang diinginkan oleh si iblis itu. Agar kamu jangan hanya menjadi hamba Allah saja. Akhirnya apa? Dijerumuskanlah agar kita juga menjadi menghamba kepada sesama hamba. Maka yang tadinya menjadi hamba Allah saja itu gampang. Ya, karena apa? Kan mudah itu. Hanya mengingat apa yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh Allah saja. Sekarang enggak lagi. Sekarang terpaksa harus memperhitungkan siapa? Selain Allah. Nah, pada waktu itulah kemudian kita, manusia itu diarahkan untuk juga mematuhi kepada selain Allah. Pada waktu ketika manusia mau diatur-atur oleh selain Allah, pada waktu itu dia berada pada serendah-rendah kerendahannya. Ya, paham di sini? Betapa tingginya sebenarnya akidah Islam itu meninggikan harkat kemuliaan manusia. Itu yang diajarkan akidah Islam. Ya. Itu kalau kita di kehidupan nyata itu, kalau kita disuruh-suruh orang mau aja itu biasa orang yang mengenal akidah akan marah. Ya. Kamu itu mau aja disuruh orang. Emangnya dia Tuhan kamu? Kamu disuruh ini mau aja. Seperti kerbau dicucuk hidung. Ya. Jadi pada intinya, pada akhirnya, akidah ini memang betul-betul mengajarkan kepada kita satu kemerdekaan yang tidak ada dalam diajarkan di pemikiran siapapun juga. Kita tidak boleh patuh, tidak boleh diatur, tidak boleh di konsep-konsep diarah-arahkan kecuali hanya Allah saja. Karena itu, makanya patuh kepada pemimpin pun memerlukan apa? Kekuasaan Allah. Kita patuh pada pemimpin karena disuruh oleh Allah. Bahkan patuh pada Rasul juga karena disuruh Allah. Jadi dalam bingkai kepatuhan ini, makanya manusia tidak menghamba kepada selain Allah. Jadi dia patuh pada pimpinannya karena Allah yang nyuruh patuh pada pimpinan. Jadi pimpinan yang mana? Nah, ini juga kita tanyakan pada Allah. Yang pimpinan yang mana ya Allah? Ya, ada orang membabi buta kan? Pokoknya pemimpin dipatuhi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fatatagidunahu wa zuriyatanahu awliya'a min dunihi wa hum lakum aduwwun. Udah jelas dia benci kepada kamu. Dia ingin kamu pada kemuliaanmu. Dia ingin kamu itu hina. Hina di dunia, hina di akhirat. Kapan manusia itu hina? Ya. Kalau secara pekerjaan, yang pekerjaan hina ini kan kalau kita babu budak kepada orang lain, ya kan? Ini secara hakikat pekerjaan kan begitu ya. Nah, jadi yang diarahkan oleh kepemimpinan setan itu adalah kita ini hina dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita ini menjadi hamba manusia dalam kehidupan dunia ini, di apa lagi? Di akhirat tentu lebih hina lagi. Jadi pengarahan-pengarahan keji setan itu pada akhirnya menjerumuskan kita kepada untuk mengikuti, mematuhi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, pola-pola hidup yang ditentukan oleh manusia. Maka kita lihat sungguh aneh. Ada orang Islam tapi dia liberal. Dia Muslim tapi Muslim sosialis. Sosialis itu buatan manusia. Muslim ini, Muslim itu dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian ini sebagai contoh-contoh aja yang gampangnya, betapa hebatnya sebenarnya akidah Islam itu tidak membentuk manusia itu, sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang dipatuhi manusia itu kecuali hanya Allah saja. Nah, bagaimana bisa orang yang mengarahkan kamu untuk mematuhi dirinya atau mematuhi kelompoknya atau mematuhi pimpinannya,
itu yang kamu jadikan pemimpin. Kamu ikuti kata-katanya, kamu ikuti arahan-arahannya. Padahal dia tidak mengeluarkan kamu dari kepemimpinan Allah. Jika orang yang dipimpin Allah, tentu yang akan dia perhitungkan hanya apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau orang itu tidak mengeluarkan kamu dari Al-Quran ini, dari kepemimpinan Allah, itukah yang tidak kamu jadikan sebagai pemimpin? Maka Allah mengatakan, orang-orang musyrik itu, orang-orang zalim itu, alangkah buruknya pola pikir mereka, pilihan mereka mengganti Allah dengan siapa? Setan tadi itu. Ya. Nah, ini yang diterangkan akidah seperti ini yang diterangkan Al-Quran kepada kita, ya, sehingga kita pun paham kedudukan akidah ini dalam diri kita bagaimana. Ya. Kadang-kadang setan itu bisa berbentuk kiai, ya, bisa berbentuk penguasa, bisa berbentuk ya, pakar, tokoh dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian ya pahamlah kita, sekiranya kita tidak tunduk pada aturan Allah, ya, kita memilih untuk mengikuti aturan manusia, pada waktu itu kita berada pada serendah-rendah kerendahan kita. Ya. Sedikit lagi, satu ayat lagi, 5 menit lagi ya. Ma ashhadtuhum, ya, tidaklah aku menjadikan mereka itu saksi, ya, mempersaksikan khalqas samawati, penciptaan langit, wal ard, dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidak pula penciptaan diri mereka, ya, wa ma kuntu, dan tidaklah ada aku itu mutagizal, ya, mudilina, ya, adudan, ya, aku tidaklah ada, ya, untuk menjadikan orang-orang yang mudilina, orang-orang yang pekerjaannya itu menyesatkan, ya, sebagai adudan. Nah, jadi Allah mengatakan, bagaimana bisa setan, orang-orang kafir itu mengajari kamu tentang hidup, tentang hakikat kehidupan ini, tentang kegaiban-kegaiban yang tidak mereka ketahui tujuan hidup ini. Sementara mereka tidak tahu tujuan penciptaan itu. Aku tidak menyuruh setan itu menyaksikan ketika aku menciptakan langit dan bumi ini, sehingga mereka tahu untuk apa aku ciptakan langit dan bumi ini. Jangankan tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan diri mereka sendiri mereka tidak tahu. Jadi mereka itu sama bodohnya dengan dirimu. Tidak ada yang mengetahui rahasia Allah, kegaiban Allah itu kecuali hanya Allah sendiri. Nah, bagaimana bisa diajarkannya kepada kamu cara-cara kamu hidup di dunia ini? Ya, padahal mereka tidak mengetahui hakikat hidup di dunia. Ya, kalau kita hidup di dunia ini kan diajarkanlah pola hidup, ya, sampai kita mati. Dari kecil kita sudah harus sekolah, ya. Kemudian ya, artinya kita setelah tamat kita bekerja, berusaha, dan seterusnya, ya. Nah, pola hidup ini yang kita laksanakan. Kebanyakan manusia melaksanakan seperti itu, ya, sampai pensiun seperti Pak Toha ini, ya. Lalu apa lagi? Nggak ada, sudah terpola seperti itu, ya. Lalu mereka katakan, ya, dengan pola seperti ini asal kamu baik-baik saja, tidak ganggu orang, tidak nyuri, tidak nanti pasti masuk surga. Ya. Nah, jadi demikian Al-Quran mengatakannya kepada kita, tidak ada yang mengetahui rahasia kegaiban itu hanya Allah saja. Ya. Orang-orang yang tidak mengetahui tujuan penciptaan, apa yang sedang menunggu kamu seperti tadi itu, ya, bagaimana bisa mereka mengajari kamu tentang kehidupan? Lagi, wa yauma yakuluna, ya, dan pada hari yakuluna, panjang ini ya, pendek. Udah ini aja dulu. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang, ya. Demikianlah para hadirin,
kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita, ya, lekat di dalam diri kita, dalam ingatan kita. Ini adalah perkataan-perkataan Allah yang sedang mengajari kita agar kita mengetahui tentang hakikat kehidupan ini untuk menghindarkan kita. Ya, kalau nggak Allah yang ngajar, nanti siapa yang ngajar? Ya, tentulah siapa lagi kalau bukan setan. Siapapun yang lari dari Al-Quran, Allah akan jadikan kepada dia siapa? Ya, setan si Korin itu yang kemudian apa? Ya, akan mendampingi dia terus, ya, sepanjang hidupnya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dulu. Hah? Diedit.